Hai, selamat datang di RBT TV Podcast Bisa. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat RBT TV. Seperti yang kalian lihat bahwa kami berada di sekolah SMP Negeri 5. Itu tepatnya di Desa Tabamutung, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama kepala sekolahnya maupun wakil kepala sekolahnya ataupun mungkin ada pembina OSISnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja minta izin sama kepala sekolahnya. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf mengganggu Pak. Kami dari Hari Rakyat Benteng RBT TV mau ngobrol-ngobrol sama Bapak, boleh Pak? Ya, silakan. Untuk mengetahui kan SMP Negeri 5 itu seperti apa Pak? Iya Pak. Ya, silakan. Nah, jadi Bapaknya udah ngizinin kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi tetap nonton sampai habis video ini. Ya. Nah, sahabat RBT TV, saat ini saya sudah berada di ruangan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5. Di sebelah saya sudah ada kepala sekolahnya dengan Bapak Samsu. Nah, kita langsung ngobrol aja sama beliau. Nah, di tengah kesibukan menjelang ujian sekolah. Bagaimana Pak? Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat, Bu? Alhamdulillah ya Pak ya, sehat. Sehat, dan guru-gurunya juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya Pak, di tengah pandemi ini. Nah, kesibukan sekarang apa Pak di sekolah ini? Ada kegiatan atau apa Pak? Kemarin habis kegiatan mid semester UTS, nah, baru hari ini baru tetap muka lagi. Untuk anak belajar seperti biasa. Iya. Nah, dalam keadaan ruangannya itu dibagi atas dua, nah, tidak termuat dalam satu ruangan. Jadi untuk tatap muka jumlah siswanya 18 orang berdasarkan protokol kesehatan. Ya. Jadi dibagi ya Pak? Ya, dibagi berjenjang, dan guru juga masuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Berarti udah ada persiapan ya Pak ya? Ya. Selain itu persiapan untuk ujian sekolahnya untuk anak-anak kelas 3, adakah nanti untuk persiapan lagi itu akan ada api pada tanggal 5 sampai tanggal 6 itu untuk TO kabupaten. Nah, nanti setelah itu nanti baru ujian praktek sekolah sampai hari Sabtu. Di tanggal 19 itu ujian sekolah. Nanti soalnya sudah diadakan dari dinas, dari sekolah juga ada untuk persiapan anak kelas 9. Nah, untuk ada nggak Pak les kayak gitu, bimbel anak kelas 3 untuk sekarang? kelas 3 tidak ada karena dalam keadaan pandemi. Nah, lesnya belajarkan berdasarkan daring. Dari rumah dibantu dengan gurunya dari Berarti dibantu di rumah ya Pak ya? Iya, dibantu di rumah, belajar. tetap belajar. Berapa jam Pak kalau sekolah sekarang waktu pandemi ini? Jamnya itu 5 jam. 5 jam. Nah, sampai jam 11:04. Dari jam 7 Pak? Jam 7.30. Dari jam 7.30 sampai jam 11:15. Kan tadi Bapak udah ngomong kalau itu dibagi dua ya Pak ya? Iya, itu iya. sistemnya bagaimana Pak? Sistem berjenjang. Masuknya kelas 7 hari Senin, kelas 8 hari Selasa, hari Rabunya kelas 9, ulang lagi. Dan hari-hari kosong itu menggunakan untuk daring untuk belajar di rumah, dikasih tugas melalui daring. Berarti berarti nggak libur ya Pak ya, tetap sekolah walaupun di rumah ya Pak? Iya. Nah, untuk penilaian sendiri gimana Pak? Ujian ini? Kalau masalah ujian tidak terkendala, tetap berjalan dengan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan pembelajaran guru-gurunya, tidak ada yang terhalang. Cuma yang namanya tetap muka dengan daring itu kan nggak beda. Itu aja. Kalau ini Pak, prosedur masuk anak sekolah bagaimana Pak untuk protokol kesehatannya? Dari depan udah ada guru piketnya atau gimana Pak? Nah, mengenai masuknya mulai dari pintu gerbang sudah dicek suhu tubuhnya
sebelumnya cuci tangan, dan sudah persiapkan untuk alat-alatnya, dan dibantu oleh pihak kepolisian juga kadang-kadang untuk di depan, dan juga oleh satpamnya. Apabila anaknya dalam keadaan sakit, itu nanti anak itu disuruh pulang berobat, itu tidak disuruh belajar tatap muka. Jadi udah ini ya Pak ya, lingkungan udah mumpuni untuk belajar sekarang ya Pak, masa ada pandemi. Nah Pak, sekarang ada pembangunan nggak Pak di sekolah untuk fasilitas sarana maupun prasarana sekolah Pak? Kalau untuk tahun 2020 ini, 2021 tidak ada pembangunan, cuma untuk perbaikan tamannya di depan ini yang masih belum. Nah, ada kemarin penebangan kayu kan, itu mau dibuat taman di depan sini. Di depan sana ya Pak ya? Iya. Selain itu Pak, nggak ada ya Pak? Enggak. Untuk saat ini ya Pak ya? Nggak ada. Berarti sekarang kalau untuk pembangunan fokus ke memperindah sekolah ya Pak? Iya, memperindah sekolah. Nah kegiatan non akademik gimana Pak? Di masa pandemi ini jalan atau stop dulu? Yang non? Iya, non seperti akademik. ekstrakurikuler kan? Untuk musim ini untuk ekstranya ditiadakan dulu, tetapi dia tetap berolahraga di rumah. Itu. Berarti ini ya Pak ya, dikembalikan kepada orang tua ya Pak ya? Iya. Lebih banyaknya, berarti peran orang tua lebih banyak harusnya mendukung kegiatan anak sekolah ya Pak? Iya, iya. Nah Pak, kami kan mendengar juga bahwa SMP 5 ini, SMP Negeri 5 ini banyak meraih prestasi akademik maupun non akademik ya Pak ya? Iya, iya. Nah untuk sekarang kan kita terkendala dengan adanya pandemi ini. Untuk kedepannya ini ada kegiatan lain nggak Pak? Ada rencana kedepannya gitu Pak? Rencana ke depan nanti kalau apabila akademik ini berakhir, mungkin nanti untuk kegiatan lagi akan diaktifkan lagi. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru nanti baik ekstrakurikuler maupun pembelajaran lain itu nanti berkaitan dengan sains, pokoknya yang lain-lainnya nanti akan diaktifkan lagi untuk supaya prestasi ini bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Sesuai dengan harapan saya supaya lingkungan sekolah ini nyaman, prestasi anak meningkat, dalam hal pendidikan juga lebih maju lagi. Itu dalam program kepala sekolah untuk kedepannya supaya lebih baik dan maju lagi. Lebih baik dan maju lagi ya Pak ya. Kita doakan aja ya Pak ya, semoga pandemi ini udah cepat selesai. Kalau bisa tahun ajaran baru udah nggak pandemi lagi ya, ya. Itu. Nah untuk harapan ke depan sekolah ini Pak, selain itu apa aja Pak? Harapan sekolah lagi mungkin ada kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti taman yang belum tertata, belum serapi mungkin. Mudah-mudahan nanti akan segera diperbaiki. Ada kekurangan mana ini kan, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi daripada tahun 2020 menuju tahun 2021 lebih maju, lebih prestasi juga lebih meningkat lagi ya. Lebih gemilang ya Pak Iya. Negeri 5. Nah Pak boleh kami meminta semangat buat anak-anak sekolah di luar sana mungkin yang nonton ataupun yang sekolah di SMP 5 ini, boleh Pak? Iya, ya boleh Bu. Kasih motivasi Pak buat anak-anak di sana. Dan selanjutnya nanti mungkin wakil kepala sekolahnya nanti apabila tugas di luar nanti ada yang wakil saya umum berkaitan dengan dinas, mungkin nanti ada wakil yang mengatasi berkaitan dengan sekolah. Juga wakil kesiswaan berhubung dengan siswa nanti silakan Ibu wawancarai yang langsung nanti. Kalau dari Bapak sendiri Pak ngasih motivasi buat anak-anak di luar sana Pak? Untuk anak-anak walaupun dalam keadaan seperti ini, anak-anak mudah-mudahan nanti tetap belajar semangat dan di rumah juga jangan banyak berkeliaran. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita lebih baik lagi, lebih maju untuk kedepannya pendidikan untuk SMP 5 lebih bagus lagi. Nah terakhir Pak, kira-kira untuk menggambarkan SMP 5 dalam satu kata itu apa Pak? Indah Bu. Indah ya Pak ya. Jadi
SMP 5 menggambarkan keindahan. Jadi di luar sana udah mengenal bahwa SMP 5 itu indah ya Pak? Iya, iya. RBT TV tadi udah berbicara ngobrol sama kepala sekolahnya. Sekarang di samping saya sudah ada wakil kepala sekolah. Beliau ini bernama Muhammad Hendersyah, benar ya Pak ya? Iya betul Bu. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Nah kesibukan sekarang apa Pak? Ya untuk kesibukan saat ini kita ya selaku wakil kepala sekolah mengontrol kegiatan dan aktivitas sekolah. Dari guru maupun ini ya Pak? Ya. Siswanya ya Pak? Semuanya kita kontrol ya, dari guru, penjaga sekolah dan semuanya kita pantau seperti itu. Selaku pengganti dari kepala sekolah. Berarti kepala sekolah lagi nggak ada di sekolah, Bapak yang ini ya Pak? Iya betul. Ini artinya gini, wakil kepala sekolah beraktivitas untuk mengawasi internal sekolah, sedangkan kepala sekolah mencakup semuanya. Tapi kepala sekolah biasanya kebanyakan bagian eksternal sekolah. Jadi bagian internal dibebankan dengan wakil kepala sekolah. Gitu. Selain itu apa Pak? Biasanya kan orang kan di luar sana mungkin banyak yang tidak mengetahui tugas dari wakil kepala sekolah itu apa, lebih dominannya kemana kayak gitu. Paling orang-orang di luar sana cuman menyimpulkan kalau kepala sekolah nggak ada, pasti ada wakil kepala sekolah yang menggantikan ini. Jadi secara spesifik wakil kepala sekolah menghandle di dalam internal sekolah. Artinya di sini saya mengawasi, mengontrol semua aktivitas di dalam sekolah. Artinya dari tingkat kedisiplinan, dari pembelajaran dan semua hal di internal sekolah menjadi tanggung jawab sekolah. Begitu. Ya. Berarti lebih ke internal ya Pak ya? Iya, saya lebih ke internal sekolah. Jadi Pak kalau ada kegiatan misalnya kegiatan apa yang ada di internal harus izin dulu ke Bapak atau langsung ke kepala sekolah? Kalau untuk mengikuti prosedurnya Pak? Itu biasanya kalau ada kegiatan kesiswaan itu melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Artinya kegiatan apa yang mau dilaksanakan, kemudian dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan wakil kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah, saya itu mengkoordinasikan dengan kepala sekolah apa yang mesti dilakukan atau apakah perlu kegiatan ini kita lanjuti atau tidak. Berarti seluruh intinya kayak komponen kayak gitu kan Pak. Jadi lapor dulu sama Bapak kan, biar Bapak yang mengobrolkan atau langsung laporan sama kepala sekolah kayak gitu Pak. Iya, seperti itu. Kalau seandainya kepala sekolah tidak ada di tempat, apapun itu kegiatan itu diambil alih oleh wakil kepala sekolah. Tapi tetap saya komunikasi dengan kepala sekolah, mungkin melalui via telepon atau WhatsApp. Artinya tetap dikomunikasikan dan dikontrol oleh kepala sekolah. Dan saat ini kan mau ujian ya Pak ya, ujian sekolah atau kelulusan anak-anak kelas 3. Iya. Itu guru-guru mempersiapkannya gimana Pak? Dia untuk ujian jauh-jauh hari sudah kita sampaikan dengan seluruh dewan guru untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan. Artinya untuk kelas 1 dan kelas 2 soal dipersiapkan ya sesuai dengan KD-KD yang telah ditentukan untuk yang semester 1 atau ujian untuk semester 2. Kemudian untuk persiapan ujian yang kelas 9 yang sebentar lagi bulan April ini UAS, kita telah menyiapkan semua standar yang diminta oleh pemerintah Satgas Covid. Jadi semuanya kita persiapkan dari hal menyediakan cuci tangan, membatasi ruangan tempat duduk siswa dan sebagainya. Semuanya kita laksanakan. Berarti udah ini ya Pak ya, udah mengikuti protokol kesehatan. Udah disiapkan juga sarana maupun prasarana untuk COVID ini ya Pak? Iya betul. Menangani COVID. Betul, karena kita dari awal kita memang sudah mempersiapkan betul saat tatap muka dimulai, semuanya kita persiapkan. Ini
Ini kan bisa mungkin ibu lihat itu di depan kelas masing-masing ada cuci tangan, ada sabun pupuk cair gitu kan, ya, hand sanitizer dan semua sudah kita siapkan semua. Artinya ketika untuk persiapan ujian ini itu sudah siap 100% ya, gitu ya. Bulan April nanti ya Pak ya? Ya, untuk yang UAS kelas 9 gitu kan. Bapak ngajar juga nggak di sekolah ini? Ya, saya juga ngajar mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Ya. Jadi selain mengurus ya jatuhnya ya Pak, Ya. mengurus atau mengkontrol SMP 5, Bapak juga mengontrol langsung siswa-siswinya Pak, selagi ngajar ya Pak ya? Ya betul, artinya di sini karena saya ini wakil kepala sekolah umum gitu. Artinya semuanya saya kontrol ya, tapi tetap berkoordinasi dengan wakil-wakil yang lain, sehingga terbentuklah semacam sistem atau tim yang hebat, yang tangguh untuk kedepannya SMP ini mau dimanakan atau seperti apa nantinya. Tanpa semacam tim yang solid, susah kita untuk maju ke depannya. Berarti komunikasi lebih ini lagi ya Pak ya, antar sesama tim ya Pak ya? Iya, Sesama anggota ya Pak? komunikasi faktor utama untuk kemajuan. Kalau tidak ada komunikasi, kalau jalan masing-masing, susah kita. Ya, gitu. Nah Pak, kan Bapak udah langsung terjun ke, langsung nemuin atau ngajar ke siswa-siswinya ya Pak ya? Iya. Nah selama pandemi ini kan anak-anak itu daring Pak. Sedangkan ujian sekolah itu kita menilai dari etika atau perilaku anak-anak, karakteristik ya Pak ya, anak-anak. Itu gimana penilaiannya Pak? Apa ada perbedaan nggak anak-anak itu karakternya waktu pandemi kan di rumah sampai pas masuk sekolah ini Pak? Ada perbedaan nggak Pak? Ya, kalau kita temui saat tatap muka yang pertama gitu, memang ada semacam perbedaan yang sangat mencolok. Artinya yang nampak bagi kita gitu kan, kerapian. Artinya kerapian itu mungkin dari rambutnya gitu kan, dari pola berpakaian bajunya itu sudah kurang kurang rapi kalau dilihat ya. Jadi mungkin ini dampak dari 1 tahun selama daring ini kan, udah hampir 1 tahun kita daring gitu. Artinya kontrol kita memang agak susah gitu kan. Karena tapi di setiap pembelajaran daring kita guru-guru selalu kita arahkan bersama-sama tetap untuk etika, kesopanan, kesantunan itu kita terapkan kepada anak-anak kita, minta selalu dijunjung seperti itu. Ya, cuma kalau bedanya kalau daring itu ya anak-anak mungkin iya saja. Tapi bedanya dengan tatap muka, kita bisa langsung menerapkan langsung gitu. Kalau di rumah kan kita cuman nggak bisa lihat ya Pak, Iya. cuma ngasih tahu oh jangan kayak gini. Jangan seperti ini. Anak-anak harus Makanya di sini peran orang tua. Kalau daring ini peran orang tua yang paling dominan di sini. 70% ya Pak. Iya. Mungkin ya. Iya seperti itu. Karena kalau guru ya, walaupun mau seperti apa, sekuat apapun kita mengarahkannya, mau kita marah juga kalau dalam daring gitu kan, ya anak tetap mengabaikan. Kenapa? Karena tidak langsung bertatap muka itu mungkin jadi ya seperti itulah anak-anak kan kadang-kadang cuek. Disiplinnya Pak ada pengaruhnya nggak Pak? Kalau kedisiplinan yang daring, Iya daring, setelah itu kita kan tatap muka. tatap muka KBM. Kalau awal-awalnya, ya itu tadi anak sudah mulai agak cuek gitu kan. Jadi mungkin sudah selama 1 tahun lebih dan kurangnya dia tidak kurang bertatap muka. Jadi ya tingkat kedisiplinan, tingkat kerapian itu ya kurang gitu anak ya. Cuma sekarang kita mulai lagi tatap muka, kita mulai terapkan kembali. Kita yang rambut panjang kita kasih peringatan. Pertama kita peringatkan dalam bentuk ya di kelas masing-masing udah ada grup WA wali kelas, kita kasih pengarahan ya seperti itu untuk memangkas rambut dalam 1 minggu misalnya seperti itu. Bila tidak, nanti ada tim dari wakil kesiswaan mungkin yang dikomandoi nanti sama OSIS untuk melakukan penertiban. Kemarin ada kita lakukan penertiban sama anak-anak, cuma kita masih sebatas
ringan, kasih peringatan dengan memotong sedikit rambutnya untuk segera dipangkas. Kalau kita langsung yang memangkasnya, nanti ya nggak bisa lagi, mungkin anak mungkin perlu kurang cocok modelnya gitu. Gitu. Jadi sekarang untuk karakter itu sendiri udah berangsur-angsur membaik ya Pak ya? Iya, betul. Memang untuk penanaman karakter ini kan kebiasaan itu, memang peran tatap muka itu sangat luar biasa dibanding dengan yang daring. Cuma daring ini ada juga segi positifnya, artinya anak-anak dan kita mungkin ya guru-guru cuma melek teknologi, karena kita berkompetisi ya untuk memahami ya, untuk meningkatkan kemampuan daya prestasi kita dalam berteknologi. Kalau kemarin mungkin waktu sebelum COVID kita kurang gitu ya. Ya, di sini kita berprestasi membuat media pembelajaran secara daring. Bagaimana kita mengajar mungkin via Zoom mungkin gitu ya, jarak jauh. Disitulah artinya setiap ini ya, mungkin itu ada positif dan negatifnya. Dampak positif dan negatifnya ya Pak ya. Jadi kalau daring itu dampak positifnya mungkin membangkitkan kreativitas guru maupun murid ya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi kita bisa berkreativitas, kita bisa berimajinasi, mempola bagaimana meningkatkan kualitas anak, meningkatkan karakter yang baik untuk anak melalui media daring seperti ini. Ternyata memang kalau kita banding-bandingkan antara tatap muka dengan yang daring, untuk penanaman karakter dan budaya yang bagus itu memang tatap muka ini yang paling besar perannya. Ya. Kan tadi juga udah menyinggung OSIS ya Pak ya? Iya. Nah, di tengah pandemi ini terus kita juga belajar atau tatap muka ini cuma berapa jam ya Pak ya? Nggak kayak biasanya. Itu jalan nggak Pak OSISnya sekarang? Kalau OSIS, kegiatan OSIS untuk sementara ini kita belum bisa menjalankan yang kegiatan yang ya langsung gitu kan, karena ya agak susah gitu kan kalau kita melakukan kegiatan yang langsung tatap muka atau yang berbentuk fisik atau ketemu langsung. Jadi kita semacam apa ya, break dulu. Selama daring kita fokuskan pembelajaran daring dulu. Fokus ke akademik ya? Iya, ke akademiknya dulu anak-anaknya. Nah terakhir Pak, satu kata buat SMP 5 Pak. Satu kata yang menggambarkan kira-kira itu SMP 5 seperti ini loh ya. Ya, SMP 5 kita berusaha untuk tetap menjadi SMP yang sukses dalam beribadah, sukses dalam sekolah atau akademik, dan sukses untuk meraih masa depan. Ini yang kita terapkan. Artinya ketika beribadahnya sukses, artinya akhlak ini akan terbangun dengan sendirinya. Kemudian sukses akademik, sukses sekolah. Kalau agama sudah bagus, biasanya akan diikuti oleh akademiknya yang bagus. Kemudian kalau dua-dua ini sudah bagus semua, kedepannya masa depan juga akan terbuka lebar. Jadi orang-orang yang sukses. Itulah yang ingin kita capai ke depannya. Berarti satu katanya menggambarkan sukses tapi menjabarkan semuanya ya Pak ya? Iya gitu ya. Nah Pak boleh memberikan motivasi anak-anak untuk belajar di luar sana yang menonton Pak? Oh iya. Ya, motivasi belajar untuk anak-anak semuanya ya, tidak terkhusus dari siswa-siswi SMP Negeri 5 ya, sekolah lain, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk meraih mimpi, tetap semangat untuk menggapai cita-cita yang tertinggi dengan tetap belajar yang rajin ya, walaupun dalam kondisi apapun ya, dan yang penting niat ya, niat dan semangat, itu aja mungkin ya. Makasih ya Pak ya udah bersedia memberikan waktu di tengah kesibukan apalagi sekarang. Ya, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema ini. Ya, boleh ngopi-ngopi ya. Main-main lagi ke suasana SMP yang beda mungkin di ya, pantai boleh. Atau di mana. Boleh Pak. Iya. Makasih ya Pak Ya, ya. sama-sama. Ya. Sahabat RBT TV, saat ini di sebelah saya sudah ada bagian kurikulum SMP Negeri 5 yaitu Bapak Sudin. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya.
lagi sibuk ini Pak? Lagi sibuk menyusun kurikulum atau sudah menyelesaikan kurikulumnya Pak? Untuk Ya pembelajaran kalau sekarang. untuk kurikulumnya ya itu kan udah ditetapkan 1 tahun yang sudah lewat kan. Jadi kini tinggal ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh kurikulum itu. Untuk spesifikasi pembelajaran untuk menghadapi ujian ini sudah selesai gimana Pak? Ya kalau untuk menghadapi ujian ini ya kata kalau untuk yang UTS ya kan itu sudah dilaksanakan ujian semestinya. Tinggal lagi saat ini kami menghadapi yang namanya ya ujian praktek, TO nantinya sama ujian sekolah. Nah, apa ujian sekolah ya dikatakan ya katanya untuk tahun ini itu ujian nasionalnya nggak ada kan. Iya. Makanya nantinya untuk yang kelulusan itu diambil dari ujian sekolah untuk yang menghadapi kegiatan ujian ini nanti. Berarti sekarang udah MIT kemarin ya Pak? MIT? Iya, MIT, UTS ya, di tengah. Udah MIT, TO ya? TO Rencananya atau mau praktek? ujian praktek dulu. Nah, setelah ujian praktek nantinya ya TO yang dilaksanakan oleh Dinas kan. Nantinya setelah itu ya ujian sekolah. Itu tanggal berapa Pak? Nah, untuk ya TO sendiri? TO-nya ya mungkin ya tanggal 5, tanggal 6 kalau udah kesepakatannya kan. Tapi nggak tahu, siapa tahu nanti kan ya kalau berjalan siapa tahu berubah kan tentuan. Itu kalau TO berapa mata pelajaran Pak? Apa Untuk semua? TO saat ini 4 ya, IPA, matematika, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Berarti hampir sama untuk ujian nasional dulu ya Pak ya? Kalau TO? Iya, ya bukan hampir sama Oh, iya. sama dengan ujian nasional dulu. Ya, ada 4 itu yang ditentukan. Kalau ujian sekolah Pak berapa mata pelajarannya? Ujian sekolah semua mata pelajaran itu ada 10 mata pelajaran ya diujiankan. Berarti hampir seminggu kan juga salah atau Ya seminggu lah. Seminggu nanti akan diadakan ujian sekolah. kalau untuk ujian praktek Pak itu berarti 10 mata pelajaran ujian praktek semua Pak? Nah kalau untuk ujian praktek sekolah kami itu ngambil hanya 7 mata pelajaran yang dipraktekkan, sedangkan yang 3-nya itu tidak dipraktekkan seperti yang matematika ya tidak masuk dalam ujian praktek. Berarti untuk ujian sekolah 10 mata pelajaran, TO 4 mata pelajaran ya Pak ya? Terus kalau ujian praktek itu cuma 7 mata pelajaran. Iya. Berarti sekarang sudah pempersiapan ya Pak dulu masing-masing untuk mata pelajarannya Pak? Untuk prakteknya? Ya untuk prakteknya ya guru masing-masing ya udah menyiapkan apa saja yang akan di ujian praktekkan. Untuk anak-anak sendiri gimana? Ya untuk anak-anak ya harus siap untuk ya menghadapi yang namanya ujian ini. Nah Pak, untuk ujian praktek itu gimana Pak? Apa di daring ataupun langsung anak sekolahnya langsung tatap muka Pak? Salah satu mata pelajaran. Nah untuk ujian prakteknya dikenakan sekolah kami ini sudah melaksanakan yang namanya tatap muka. Ya untuk prakteknya kami ngadakan ya tatap muka, bukan ujian prakteknya. Contohnya misalkan IPA itu ya kita ngadakan yang tatap muka. Ya, misalkan ya contohnya ya misalkan listrik di sini ya gimana anak itu yang melakukan penyusunan terhadap listrik kan, baik itu mau rangkaian paralel maupun rangkaian seri kan itu dimasukkan dalam yang model daripada pembelajaran untuk ujian praktek nanti. Itu ganti-gantian nggak Pak siswanya Pak? Karena kan nggak boleh rame-rame kayaknya Pak dalam ruangan, atau satu siswa yang mau praktek masuk ke ruangan dulu. Nanti ya ganti-gantian, mungkin nanti kan akan disiapkan misalkan tiga buah alat
ya kan 3 buah alat. Nantinya ya anaknya akan melaksanakan satu-satu menghadapi satu alat. Jadi antrian dalam arti kata. Tidak semua anak itu langsung satu alat itu sampai 5-6 enggak, tapi antrian satu-satu. Ya sesuai dengan ya namanya ujian. Berarti kan ya anak itu ya menyelesaikan satu-satu. Berarti langsung satu selesai baru masuk lagi siswanya ya Pak ya. Itu Pak kalau untuk penilaian gimana Pak? Untuk menentukan kelulusan berapa persen Pak diambilnya Pak? Dari TO juga diambil nggak Pak? Nilainya dimasukkan ke ujian sekolah gitu untuk kelulusan SMP. Nah untuk kelulusan SMP ini dikenakan ujian nasional itu enggak, ya kan? Nah untuk kelulusannya kami ambil di sini semua dia boleh dikatakan dimasukkan. TO enggak dimasukkan sebagai salah satu tingkat untuk kelulusan. Yang diambil di sini ya ujian sekolahnya, lalu prakteknya, raportnya. Ada 3 itu. Ya, 3 itu yang nantinya akan diambil. Ya. Untuk raportnya nantinya ya 60%. Ujian sekolahnya kami ambil ya 40% untuk menentukan anak itu lulus atau tidak. Harapan ke depan untuk SMP Negeri 5 ini apa Pak? Dari Bapak untuk lebih ke depannya lagi. Ya untuk harapan saya ya untuk SMP 5 ini ya salah satunya lebih ditingkatkan lagi untuk Bapak Ibu tentunya semangat dalam melaksanakan tugasnya, walaupun saat ini ya sistem pembelajarannya ada yang tatap muka, ada yang daring kan, Kombinasi ya Pak? Kombinasi. Jadi walaupun seandainya terjadi kombinasi tersebut ya Bapak Ibu ya harus semangat dalam berkegiatan. Mungkin ya belum begitu menguasai yang namanya teknologi, ya gimana caranya supaya Bapak Ibu di sini ya mampu menguasai teknologi gitu, sambil belajar ya dalam arti kata ya sambil belajar menuntut ilmu juga gitu ya. Jadi ya harapannya ya sekolah ini yang lebih maju dengan kepemimpinan daripada sekolah-sekolah kita ini nanti. Kira-kira untuk menggambarkan sekolah SMP Negeri 5 ini apa Pak? Satu kata. Kalau ada satu kata untuk menggambarkan SMP Negeri 5 ini Pak? Satu kata ya SMP Negeri 5 ya the best. The best ya Pak ya? Iya. SMP Negeri 5 the best. Iya. Ya. Boleh Pak memberikan motivasi kepada anak-anak di luar sana untuk memotivasinya belajar lebih giat lagi Pak, apalagi di tengah pandemi ini Pak. Oke. Ya kami ya salah satu dari para pendidik di sini ya mengharapkan dalam arti kata ya peran serta daripada orang tua ya, jangan hanya mengandalkan Bapak Ibu yang di rumah yang ada di sekolah, tapi ya peran serta daripada mereka terutama orang tua di sini gimana supaya sama-sama bisa mengerahkan, mengayomi dan mendidik anak kita ini supaya nantinya ya bisa menjadi anak yang berguna untuk ya bangsa dan negara kita ini. Doa. Ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya, apalagi di tengah kesibukan ini. Nanti mungkin besok-besok lagi kita ngobrol lagi Pak, mungkin tema yang lain ya Pak. Kasih ya Pak ya. Sama-sama. Nah sahabat RBT TV, di sebelah saya sudah ada siswi yang berprestasi di sekolah SMP Negeri 5. Itu namanya Rafika Julia Irawan. Nah Rafika Julia Irawan ini kelas 7A. Panggilannya apa Dek? Pika. Pika ya. Nah Pika udah kelas 7A, udah semester berapa sekarang? Semester 2 Kedua. ya? Selama semester ini dapat prestasi atau juara berapa? Peringkat. Nah, perasaan Vika sendiri bagaimana waktu kemarin kan pandemi, waktu tamat SD terus masuk ke SMP. Tapi tahu-taunya itu nggak masuk. Itu sekarang udah masuk kan? Gimana perasaannya? Bahagia, seneng ya ketemu langsung sama teman-teman Ya biasa. bahagia. Cita-cita Vika sendiri apa tuh?
Menjadi dokter. Jadi dokter, kenapa mau jadi dokter? Karena mau mengobati orang. Oh, benar. Jadi dari sekarang udah ini ya, rajin belajar ya. Rajin. Kalau cara belajar Pika sendiri bagaimana? Di sekolah maupun di rumah? Langsung belajar sendiri, nggak berkelompok kayak gitu? Iya, belajar sendiri. Dibantu sama orang tua? Bantu. Nah. Bantu. Kalau untuk ngerjain tugas, ada nggak sekolah memberikan tugas kelompok atau langsung sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri kalau sekarang. Kalau sekarang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah, Pika kan udah kelas 7, terus bentar lagi mau kelas 2 kan? Kelas 2, ya. Nah, kalau untuk belajar itu Pika sendiri bagaimana cara belajarnya? Kalau di rumah? Belajar. Belajar sekolah? Iya. Dikasih ini nggak? Dikasih tugas? Kan cuman sebentar belajar di sekolah. Dikasih tugas. Sampai sekolah dibahas, udah tuh kasih tugas pelajaran. Oh, berarti setiap pulang sekolah ada ini Tugas, ya? iya. Tugas. Terus kalau masuk hari apa aja? Kan ganti-gantian. Kalau Iya. kelas 7 Kelas hari apa 7 aja? hari Senin sama hari Kamis. Hari Senin sama Kamis. Kalau nggak sekolah, Pika ngapain di rumah? Belajar. Berarti masih dikasih tugas sama Iya. gurunya ya? Masih Kalau belajar di rumah sendirian berarti? sendiri. Nggak dikasih tugas kelompok? Enggak. Kalau di sekolah ada nggak teman bermain sambil belajar di Ada. sekolah? Sering ke perpustakaan? Belum. Belum. Berarti di belajarnya fokus di ini ya? Iya. Di kelas maupun di rumah. Terus kalau Pika waktu pandemi kemarin gimana belajarnya? Kan melalui HP. Dari Mm-mm. ya mak pagi-pagi masuk Mm-mm. jam 11 sudah. Hampir sama berarti ya? Iya, Di hampir sekolah sama. juga. Itu kalau pandemi ngumpul tugasnya gimana? Di grup WA. Difotoin langsung? Iya, difotoin. Kasih ke gurunya Iya. masing-masing ya? Atau di pribadi. Apa mata pelajaran? Kalau daring 2-2 setiap hari. Setiap hari 2-2. Kalau tatap muka 1 hari 5 mata pelajaran. Tidak pakai istirahat? Tidak. Berarti langsung udah selesai? Ya, misalnya tukar pelajaran guru. langsung ini ya, langsung pulang. Kan belajar bosan, pasti kalau bosan main kan? Ya, Kalau main. hobi Pika sendiri apa? Untuk menghilangi rasa bosan? Main. Main keluar sama teman? Ya, main sama teman. Selain itu, ada nggak hobi menggambar? Nggak ada? Enggak. Olahraga? Sedih. Iya. Olahraga di rumah berarti ya? Iya. Nah, kalau olahraga tadi, Pika olahraga apa senangnya? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Jadi kalau balik ke sekolah main bulu tangkis, Iya. ngajak kawan juga. Iya. Nah, kalau ini apa namanya tuh balik sekolah main bulu tangkis. Nah, itu tiap hari apa cuman lagi hobi aja? Cuman lagi hobi. Cuman lagi hobi. Berarti tidak nentu ya Iya. hari-harinya. Kalau lagi bosan baru main bulu tangkis. Ika berapa saudara di rumah? 4 saudara. Berarti Pika anak berapa? Terakhir bungsu. Bungsu ya. Nah, kalau Pika lagi belajar dikawani tidak sama ini? Sama kakak-kakaknya? Kadang dikawan, kadang tidak. Cerewet enggak kakaknya kalau nengok Pika tidak belajar? Cerewet. Cuman nanya ngasih tahunya kakak di rumah? Disuruh belajar. Disuruh belajar. Nah, Pika tadi kan cerita kalau mau jadi dokter kan? Nah, kalau udah sekolah, cara belajar Pika cak mana di rumah? Pulang dari sekolah, Mm-mm. langsung ngerjain PR. Mm-mm. Udah tuh main bentar, dan mandi. Mm-mm. Udah tuh belajar dari jam 7 sampai jam 9. Terus kalau malam belajar berarti Iya. ulang-ulang pelajaran sebelumnya kayak belajar untuk besoknya lagi berarti. Iya. Kalau ada PR baru ngerjakannya yang siang tuh ya. Iya. Nah, ada enggak kesulitan Pika di saat belajar? Ada Apa? sinyal. Sinyal. Susah sinyal.
Berarti masih susah sinyal ya? Masih. Kalau solusi adek tidak ada sinyal cak mana? Kalau saya tethering Tethering sama siapa? sama abang Sama abang. Kalau abang tidak ada di rumah cak mana? ke rumah kawan. Berarti langsung cari tempat yang ada sinyal ya? Iya. Nah, Pika coba sampaikan kayak kawan-kawan Pika biar rajin belajar di rumah. Ayo kawan-kawan belajar untuk meraih cita-citanya, jangan suka main game. Nah, itu tadi Pika udah ngasih motivasi buat teman-teman di luar sana bahwa walaupun nggak ada sinyal, terus terkendala apapun harus tetap belajar demi meraih cita-cita. Nah, Pika makasih ya untuk waktunya, udah sharing, udah berbagi bersama RBT TV bagaimana pola belajar Pika di rumah. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga cita-cita Pika ini ya terwujud ya. Nah, itu saja kita bincang-bincang hari ini di episode di SMP Negeri 5. Nantikan episode-episode berikutnya. Saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini udah ada kepala perpustakaan ya Bu ya. Sama siapa Bu? Ibu Eva Harpati. Ibu Eva. Nah, gimana Bu masa pandemi ini? Anak-anak masih sering ke perpustakaan nggak? Iya masih sering. Hanya saja mereka tidak setiap hari ya, karena mereka kan jadi bagi-bagi ya. Jadi setiap anak bisa datang ke sini tapi secara bergantian. Perpus kita buka sampai jam pelajaran selesai. Iya. Apalagi cuma berapa jam ya Bu ya? Iya. Kalau peminjaman itu anak-anak buat ini nggak Bu? Iya, karena ya sebagai penunjang kan mereka tidak punya referensi di rumah kan, jadi rata-rata anak pinjam buku di perpustakaan. Karena kebetulan kita mempunyai banyak buku di sini ya, baik berupa buku modul atau bagian buku dari pemerintah. Berarti lengkap ya Bu ya untuk referensi belajar ya Bu ya? Nah, harapannya Bu ke depannya untuk SMP 5 Bu atau dari Ibu? Kalau dari kepala perpustakaan ya Bu? Iya, kalau dari saya selaku kepala perpustakaan mengharapkan ke depannya kalau bisa bantuan buku ya berupa buku referensi untuk belajar siswa lebih ditambah lagi ya, karena terus terang beberapa anak ini biasanya belajar mereka harus punya buku referensi. Otomatis mereka perpustakaan harapan mereka satu-satunya gitu ya. Jadi kalau bisa ditambah untuk bantuan dari pemerintah baik dari dana BOS maupun dari dana DAP ya. Nah Bu, kira-kira kata apa yang bisa menggambarkan perpustakaan SMP Negeri 5 ini? Perpustakaan SMP 5 ini menurut saya nyaman ya. Nyaman. Oke. Baik, nyaman dalam menuntut ilmu. Jadi nyaman dalam mereka belajar, kemudian mendapatkan informasi dan juga dalam pelayanan kami sehari-hari. Berarti satu kata itu udah menjabarkan semua perpustakaan ini ya Bu? Iya. Lokasi perpustakaan juga ya Bu ya? Iya, Nyaman ya Bu nyaman. ya?